Iya. Di dalam apa namanya situasi in the financial world ya, dunia financial, Indonesia ini menurut yang saya dengar ini bakalan collapse nanti Desember. Jadi kalian yang ada duit, yang pabrik ini, perusahaan-perusahaan, kalian masih ada waktu 5 bulan ini untuk berbenah diri, bersiap-siap lah. Itu yang saya dengar. Nah, kalau di Amerika collapse Oktober ini, saya juga meragukan, ke satu, kedua. Itu propaganda itu, Pak. Iya, saya rasa nggak mungkin lah. Soalnya kita punya stok sistem ekonominya kuat. Ini sistemnya kuat. New York Exchange sama Nasdaq masih kuat, tiap hari transaksi masih kuat, ya kan, investor. Jadi menurut saya yaitu kalau dolar lemah di Indonesia, rupiah 15.000, yaitu supply and demand. Nah, sekarang gini Pak Andi. Tadi Pak Maluku menyinggung tadi, katanya $1 disupport $1 emas. Itu udah nggak lagi, di Fort Knox sudah nggak ada emas. Jadi gimana yang saya bilang tempo hari di Zoom-nya Pak Paul, ya itu aja, dibaca itu di dolar Amerika, in God we trust. Jadi kita percaya Tuhan aja. Kalau $1 itu $1 value-nya, there's no other value, ya kan, in God we trust. Itu ada hitungannya juga Pak, bukan in God we trust. Soalnya kan sekarang infrastruktur Amerika Pak Andi, dari Santa Monica sampai Miami itu berapa panjang 10 freeway itu? 10 freeway dari Santa Monica Beach ke Miami Beach itu berapa ribu miles, ya? Itu kalau jembatannya 1 mile, satu jembatan at least $2 million to build it. Untuk ngomong, Anton Jateng, silakan. Oke, sekarang giliran saya bicara ya Pak ya. Ya, nanti bisa dengar suara saya, ini lagi, habis Beta Maluku ke Pak Andi lagi. Ya, bisa dengar suara saya Pak. Ya, halo? Lanjut. Oke. Saya sebenarnya tadi mau tidur, tapi dengar masalah digorok begitu, jadi nggak bisa tidur saya Pak. Lalu ingin nonton acara ini sampai selesai. Ini kan begini Pak, saya teringat dengan itu tuh, orang-orang dari gereja Koptik Mesir yang pada waktu itu pada ditangkapi oleh ISIS, dan semuanya itu ratusan orang atau puluhan orang itu dipenggal semua kepalanya, digorokin semua kepalanya. Nah itu kalau dengar yang begitu-begitu itu kan merinding. Makanya negara-negara yang mayoritas Kristen kayak Australia, terus benua Eropa itu, seperti apa yang dilakukan Australia waktu itu, ada benarnya pengungsi Muslim mau masuk ke sana, di tengah laut kan dibalikin lagi agar diarahkan ke Indonesia gitu dulu, nggak jadi mengarah ke sana sama petugas petugas pantainya. Lalu saya juga sering melihat di media itu, beberapa wali kota negara Inggris itu sudah berasal dari agama mereka. Nah itu mereka masuk ke negara-negara itu kan tidak melalui perang atau apa, tapi melalui imigrasi, melalui yang begitu-begitulah. Mereka mengungsi dulu berbondong-bondong ke negara Kristen seperti Eropa ini. Lalu setelah itu mereka ada yang jadi pejabat, ada yang jadi wali kota kayak di Inggris itu. Beberapa orang-orangnya kan dari imigran ya kalau nggak salah ya Pak. Nah ini tugas Anda Pak sebagai Nabi ke-26 menyerukan kepada negara-negara Kristen supaya boleh pengungsi-pengungsi dari negara-negara konflik Timur Tengah itu masuk ke negara Kristen, tapi jangan mencokolkan syariahnya atau ideologinya atau khilafahnya di negara Kristen tersebut, dan harus patuh pada konstitusi negara-negara Kristen tersebut. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai Nabi ke-26 Pak Paul. Terima kasih, itu aja. Oke, lanjut. Bung Beta Maluku. Shalom. Shalom Bung Beta. Apa kabar biasa Pak? Sibuk kali kau nih. Sibuk kali nih Bung Beta ini sekarang. Iya nih. Udah nggak santai lagi ke waktu bulan. Ih, masih ada. Tak kira ada pindah ke Jepang ini Beta Maluku. Enggak. Malukunya udah jadi Beta Jepang. Saya ada di sini Pak. Tadi menimpali mendengarkan Pak Tobing dan Pak Rajauti ya mengenai inflasi ya. Itu kan economic cycles Pak. Ya kan itu terjadi alami kan. Kalau kita lihat
terjadinya suplai uang lebih besar daripada suplai barang dan jasa kan, menyebabkan barang dan jasa harganya jadi meningkat kan. Dan Amerika mengumumkan bulan Juli ini, minggu kedua ya kalau nggak salah, tanggal 13 Juli kemarin, Consumer Price Index-nya memang tembus inflasi ke 9,1%. Itu yang tertinggi yang kata Pak Tobing ya betul. Tapi Amerika dia langsung meningkatkan suku bunga kan, yang akan ditingkatkan lagi ditambah 1%, kemungkinan menjadi 275 ya. Jadi artinya untuk menarik uang itu, peredaran uang di pasar kembali ke Fed itu. Bukan mencetak uang Pak Rajauti saya pikir. Karena Amerika sendiri setiap kali dia suplai uang, dia harus beli yang namanya T-bond, jaminan itu. Nah, dengan demikian dia bukan mencetak, dia membeli T-bond itu. Nah, jaminan kayak cetak uang kan secara umum harus ada jaminan emas ya untuk cetak uang. Tapi kalau saya lihat bukan ke situ dia poinnya untuk menekan inflasi, meningkatkan interest itu, supaya ada keseimbangan antara peredaran uang dan barang, sehingga inflasinya bisa turun. Nah, yang persoalan sekarang nih, orang misalnya pabrik, dia harus produksi, sementara harga bahan bakunya misalnya sudah mahal, ya. Nah, situ keteter nanti kalau dia turun harganya, ya dia menanggung rugi di situ. Akhirnya dia ngerem kan, produksinya dia rem. Untuk ngimbangin itu bukannya malah memproduksi lebih besar, karena dia nggak mau rugi pastinya kan. Nah, gimana caranya untuk mengantisipasi ini, khususnya untuk Indonesia? Indonesia labor cost-nya kan nggak besar, tetap aja berproduksi, ya. Apalagi semacam agrobisnis, tetap aja menanam, ya. Jadi jangan ditingkatkan dibandingkan dengan inflasi seperti kita beli bahan-bahan elektronik berteknologi tinggi. Nah, efek inflasinya sendiri di Indonesia saya pikir ya, kalau kita hanya fokus untuk makan aja nggak terlalu efek lah. Kalau kita makan di restoran bintang 5 ya jelas mungkin harganya naik. Tapi kalau produk lokal saya rasa nggak pengaruh, kecuali dia import, barang-barang import yang jadi masalah. Ya, kita malah kesempatan inflasi ini yang dunia seperti begini, Indonesia harus memacu produksinya, menggunakan bahan-bahan lokal yang cost-nya juga tidak terlalu besar, cost production cost-nya nggak terlalu besar, menyeimbangi gitu. Ya kecuali orang-orang yang kaya yang udah pakai jet, udah pakai Bentley, ya spare part-nya pasti mahal. Untuk masyarakat umum jangan terlalu khawatir lah. Ya. Bandingkan dengan Amerika, ekonominya masyarakat umumnya kan memang sudah sejahtera ya. Bahkan waktu pandemi aja, mereka dikasih financial aid, satu keluarga itu household-nya 1.600, 2.000 dolar, dikasih per suami istri, tambah anak-anaknya dihitung lagi, jadi terbantu. Nah, waktu disuplai uang itu, itulah yang membuat peredaran uang di Amerika ini membesar, makanya dia produksinya kurang, orang konsum, akhirnya barang kekurangan di masyarakat, sehingga terjadilah inflasi, harga barang lebih mahal daripada sebelumnya. Nah, ini adjustment-nya aja, lifestyle kita yang harus kita sesuaikan, nggak usah takut ini, ya perusahaan-perusahaan besar dia lebih ngerti lah, dia punya tim-tim ekonominya, finance-nya, ya kan, yang melihat makro-mikronya lebih jeli. Kalau Indonesia saya pikir ya, terbebannya nanti hanya dibayar utang negara aja, akan terbebannya di situ. Dolarnya akan keluar lagi untuk membayar utang itu. Tapi kalau masyarakat umum yang kembali seperti saya bilang tadi, sebenarnya nggak perlu terlalu pengaruh, fokus aja dengan produksi dalam negeri. Ya, nggak akan kelaparan Indonesia, makan cabai aja ludahin tumbuh, besok itu pohon cabai. Ya, mungkin begitu tuh Pak Tobing. Memang ya kita harus motivasi petani-petani untuk giat
menanam, pekebun-pekebun menanam. Ya, peternak ikan tetap lakukan tugasnya. Toh makanannya kan bukan impor kan, makanan ikan, pupuk bukan impor. Jadi nggak tahu terbeban lah saya pikir lah. Nggak usah terlalu kita diadu propaganda seakan-akan tadi Pak Paul bilang Oktober Amerika akan kolaps ambruk. Enggak Pak. Bukan nggak mungkin, tapi saya lihat di sini enggak. Masih normal, dan itu biaya produksi juga karena minyak kan. Waktu Ukraine itu perang kan dia tembus itu di atas $100 per barrel. 2 hari lalu atau kemarin sudah turun di bawah 100. Jadi nanti beban ekonomi dari energinya juga, biaya produksinya akan turun karena bensinnya udah turun. Ada keseimbangan, duit ditarik lagi kan. Dengan interest, orang lebih bagus taruh di surat berharga daripada dia invest untuk sementara ini, karena bunganya lebih menjanjikan gitu. Mungkin gitu Pak Tobing. Iya betul. Kalau kita mah ya mungkin masih bisa bertahan ya, karena ketahanan pangan kita masih mencukupi gitu loh. Yang kita khawatirkan negara-negara di kawasan, ekstra kawasan ini, bagaimana Indonesia bisa berpartisipasi kan? Itu aja. Kepentingan dalam negeri oke, tapi kalau ada lebih bisa apa kan, bisa membantu. Iya, Nah, ini kan itu masalah makanya tadi kemanusiaan. Pak Tobing bilang Pak Jokowi dipilih sebagai salah satu itu ya, Iya, koordinator Nah, dalam pangan ya, Satgas Pangan persoalan khusus, pangan krisis ya. pangan. Artinya Jadi kan ada- begini Pak Tobing, artinya dunia melihat kesuburan tanah Indonesia yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi untuk meningkatkan produksi agrobisnisnya ya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya. Nah ini Iya. harus dilihatnya ke situ. Betul. Lebih digalakan untuk Indonesia bisa jadi lumbung dunia, bukannya lumbung nasional lagi kan. Tapi apa birokratnya melihat ke situ Pak? Jangan-jangan tetap aja anggaran yang masuk hanya untuk dikantongin lagi, petaninya tetap aja gembel, nggak disupport. Ya Ya, itu kita sibuk persoalan. pemilu. Kita sibuk pemilu, sibuk pilkada, sibuk dengan demokrasi macam-macam. Udah itu ada rong-rongan lagi kan dari kanan kiri. Iya, Udah bunyi lonceng itu. enggak, ini jam saya Pak, sorry Pak. Oke. Jadi Lanjut gini ya. Pak Paul. Jadi Amerika katakan Amerika kan sekarang kan naikin tingkat bunga Fed-nya kan. Nah, Ya. itu yang membuat dolar itu katakanlah naik sekarang ini, ya. Nah itu saya mau Dolar jawab tuh itu kan Pak naik, Rajuti. Ya. Ini logikanya saya mau jawab nih Pak Rajuti. Kenapa harga dolar lebih mahal daripada euro atau mata uang di luar dolar lah ya, mata uang asing? Iya. Kenapa? Karena duitnya ketarik semua ke dalam. Iya, karena tingkat bunganya dinaikkan di dalam negeri kan, di Dinaikkan. Amerika kan. Iya. Nah, di Betul. situ. Cuman kalau sekarang kan Amerika kan sudah nggak pakai sistem pencetakan uang gold standar maupun Bretton Woods lagi kan. Mereka kan pakai mengikuti bagaimana ketika mereka mencetak uang, Amerika mencetak uang, dia kan mengikuti pertumbuhan ekonominya. Nah, sementara kan tadi kan Beta Maluku mengatakan bahwa produksi justru direm karena apa? Karena biaya produksi tinggi. Nah, itu kan. Ya ini salah satu ya mungkin yang menyebabkan inflasi itu akan naik gitu. Itu untuk Amerika, oke lah, logikanya seperti itu. Nah, untuk Indonesia, kalau kita berproduksi, sayangnya produksi Indonesia itu kebanyakan menggunakan bahan baku itu yang diimpor dari luar, Pak. Artinya kan komponen mata uang luar yang katakanlah semakin meningkat, itu juga akan berpengaruh terhadap rupiah gitu. Artinya biaya produksi di Indonesia juga pasti akan semakin tinggi dan semakin mahal gitu kan. Iya, Jadi itu saya tambahin Pak Rajauti. Itu problemanya Pak. Mau gampang. Artinya kita punya anak-anak, ya bicaralah IPB, ITB yang jago-jago teknologi. Mereka nggak kreatif, tidak menciptakan, at least copy paste lah teknologinya. Ya kalau bicara produksi pertanian atau teknologi pertanian atau perkebunan mereka nggak produktif di situ. Sementara kalau bicara mereka udah yang
di ITB, IPB kan ilmunya, knowledge-nya udah seharusnya udah jago dong, ya kan? Bisa produksi sendiri, tidak perlu import, ya kan? Sehingga biaya produksinya juga jadi rendah, ikutin biaya lokal, sementara labornya juga rendah. Itu kesalahan kita, selalu berulang dari dulu, fokusnya yang aneh-aneh. Ya, sementara nih ya, saya selalu ngikutin bagaimana pejabat, bagaimana ya, jangankan kanwil lah, kepala apa aja, ya, wali kota, bupati berbondong-bondong katanya mau ke Amerika bawa keluarga untuk studi banding. Omong kosong Pak, jalan-jalan buang uang negara. Saya tahu persis itu, saya ikutin. Bahkan saya pernah dari orang BI pernah datang, kebetulan teman dari California minta tolong untuk mereka ajak jalan-jalan ya. Saya lihat omong kosong semua. Ke kampus ya, waktu itu mereka saya antar ke kampus untuk mereka studi banding, ketemu profesor di Boulder University itu ya. Itu mah bohong Pak, nggak ada. Mereka cuma jalan-jalan, buang duit, makan Ya, enak. shopping. Iya, dan ini Pak Jokowi nggak ngelihatnya ke situ. Itu udah sering. Wah, zaman SBY lebih parah lagi Pak. Bisa setahun 2 kali mereka datang, buang duit negara itu. Nah ini yang harus di stop. Nah sekarang mereka pulang, apa yang mereka bawa? Nggak ada, belanjaan barang, oleh-oleh, nggak ada ilmunya, buang-buang duit negara, enak-enakan. Ini korup dan kebodohan. Jadi Ya, Pak. memang kita butuh di mana banyak perguruan tinggi kita, IPB, ITB, segala macam ya Pak ya. Iya. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka dapat gelar profesor, ahlinya bukan di bidangnya Pak. Malah Nah ahli itu agama problemnya. Pak, gitu. Iya, itu kan. Iya, jadi ahlinya nanti ahli agama Pak, bukan ahli di bidang ilmunya. Nah itulah salah satu anomali yang terjadi yang saya amati. Iya. Banyak kan mereka berlomba-lomba nanti, wah jago dalam bidang agama, bukan dalam bidang keilmuannya, dalam bidang keahliannya gitu. Iya. Nah sementara kan kita tahu ya sekarang ini ya, ini kan dolar ini kan masih di sekitar 15 ribuan. Itu saya yakin pasti Bank Indonesia mengadakan operasi pasar, masih bisa bertahan seperti itu. Kalau enggak, itu bakal naik lagi, Pak Beta Maluku gitu. Tetapi sampai kapan cadangan dolar kita itu bisa terus dikucurkan untuk mempertahankan stabilitas nilai dolar di dalam negeri gitu dengan operasi pasar. Nah ini yang terus terang ini berat. Saya terus terang agak pesimis gitu ya. Bukannya apa-apa gitu. Ini Pak Rajauti harus lihatnya juga begini ya. Mungkin Pak Rajauti tahu, cuman saya hanya ingin menyampaikan juga. Untuk apa dolar di Indonesia? Emang kita transaksi tiap hari rakyat pakai dolar? Kan tidak. Artinya dolar itu dibutuhkan untuk membayar utang balik kan? Membayar hutang dan cicilan Pak. Cicilan bunga. Iya. Sementara hutang yang diutangkan itu untuk apa? APBN kan? APBN yang paling besar untuk apa? Untuk labor kan? Bayar pegawai negeri. Bukan untuk produksi. Akhirnya apa? Kita berbuat sendiri kan? Ya, silakan Pak. Saya tambahin dikit ya. Ini from the point of view saya sebagai investor ya US. Nah, suku bunga tinggi ini. Nah, kalau dari posisi saya, ngapain saya taruh duit di bank? Bunganya sedikit. Kalau interest rate tinggi, saya taruh aja di enggak, maksudnya kapan saya terjun ke market, mendingan saya taruh di bank aja, amat bunga tinggi. Betul. Itu kesatu. Kedua, kenapa harga dolar itu bisa tinggi, US dollar? Nah, pertanyaan itu bottom line itu ya supply and demand. Orang yang minta dolar itu kebanyakan di dunia, seperti di Indonesia ya. Saya punya teman ya, dia punya pabrik, bahan bakunya itu dari Korea, dari Taiwan. Mereka maunya dibayar pakai dolar. Mereka nggak, dan saya bilang, kenapa nggak mau dibayar pakai RMB aja yang, ya kan, pakai RMB juga kuat. Enggak, mereka lebih percaya dolar. Nah, jadi itu makanya tadi Pak Beta Maluku bilang, kenapa di Indonesia apa hubungannya dolar? Ya orang-orang bisnis. Soalnya mereka dari tekanan dari luar, bahan baku dari luar, itu semua harus bayar pakai dolar. Jadi mereka harus beli dolar. Nah, makanya itu gara-gara supply and demand ini kurs Indonesia jatuh terus. Nah, itu menurut saya. Terus kalau mengenai keadaan ekonomi Indonesia, saya bilang
bukan sandang pangan, orang nggak bisa makan. Enggak, Indonesia makan mah tahu tempe nasi makan deh. Cuman Makan. di dalam apa namanya situasi in the financial world ya, dunia financial, Indonesia ini menurut saya dengar ini bakalan collapse nanti Desember. Jadi kalian yang ada duit, yang pabrik ini, perusahaan pengusaha ini, kalian masih ada waktu 5 bulan ini untuk berbenah diri, bersiap-siap lah. Itu yang saya dengar. Nah, kalau di Amerika collapse Oktober ini, saya juga meragukan, ke satu, kedua. Itu propaganda itu, Pak. Iya, saya rasa nggak mungkin lah. Soalnya kita punya stok sistem ekonominya kuat. Ini sistemnya kuat. New York Exchange sama Nasdaq masih kuat. Tiap hari transaksi masih kuat, ya kan, investor. Jadi menurut saya yaitu kalau dolar lemah di Indonesia, rupiah 15.000, yaitu supply and demand. Nah, sekarang gini Pak Andi. Tadi Pak Maluku menyinggung tadi, katanya $1 disupport $1 emas. Itu udah nggak lagi, di Fort Knox udah nggak ada emas. Jadi gimana yang saya bilang tempo hari di Zoom-nya Pak Paul, ya itu aja, dibaca itu di dolar Amerika, in God we trust. Jadi kita percaya Tuhan aja, kalau $1 itu $1 value-nya. There's no other value. Ya kan, in God we trust. Itu ada hitungannya juga Pak, bukan in God we trust. Persoalannya kan sekarang infrastruktur Amerika Pak Andi, dari Santa Monica sampai Miami itu berapa panjang 10 freeway itu? 10 freeway dari Santa Monica Beach ke Miami Beach itu berapa ribu miles, ya? Itu kalau jembatannya 1 mile, satu jembatan, itu satu jembatan at least $2 million to build it. Bayangkan berapa dia punya aset itu kalau mau ditukar ditandain sebagai emas. Jadi Amerika strong kalau bicara infrastruktur, untuk menjamin keuangannya dia sangat strong. Nggak perlu emas. Berapa dia punya properti di tanah Amerika ini. Jadi kuat, dan dia punya sistem backupnya juga kuat. Dan dia menjamin surat berharga T-bond itu akan dibayar. Jadi orang percaya, dan selalu dia buktikan. Nggak seperti Indonesia kan. Bank Indonesia collapse berapa. Tapi kok mereka, orang-orang terutama orang dunia, kok nggak percaya sama RMB ya? Nah itu pertanyaan juga. Ya nggak ngerti saya. Bukan nggak percaya Pak, itu memang ekonomi politik internasional kan. Karena memang Cina kan baru mulai kan 2 tahun 2000 kan. Tetapi kalau kita melihat kan Afrika segala macam udah banyak yang pakai RMB kan. Sudah pakai renminbi kan. Amerika, Afrika, bahkan beberapa Indonesia aja kalau mau transaksi dengan Cina wajib pakai renminbi. Jadi itu sebetulnya adalah karena ditahan oleh Amerika. Memang kedua negara ini kan sekarang sedang berebut untuk pengaruh dunia kan. Hegemoni ekonomi Pak. Tapi Pak Paul itu kita dalam hanya bisa menonton ya. Pokoknya siap-siap. Kita kan nggak tahu kan isu-isu ini. Sebab isunya datangnya bukan dari RRC tapi dari Taiwan. Nah, repot. Kalau dari RRC kita bisa bilang itu propaganda. Tapi kalau itu datangnya dari Taiwan sendiri kan musuhan sama Cina kan. Itu artinya Taiwan ini lagi khawatir. Karena Taiwan ini kan di backingin Amerika masalahnya. Itu masalahnya. Jadi kalau isu itu dari RRC, wah itu biasa itu si Jinping memang doyan begitu ya dia mah ya kan. Tapi kita nggak tahu ya, karena memang kondisi-kondisi seperti ini begitu membingungkan. Yang paling penting berpegang erat pada Tuhan Yesus ya. Ini simpelnya Pak Paul. Nih simpelnya ya, itu bicara itu dalam nanti ya, perlu ahli-ahli yang dalam ya. Tapi ini simpelnya aja, nggak usah tertahu pengaruh dengan inflasi Amerika. Dari semenjak 20-30 tahun lalu, inflasinya di Papua tuh lebih tinggi daripada Jakarta, ya kan? Daya beli rokok mungkin satu di Jakarta, anggaplah saya nggak tahu harganya berapa, $1.000 per bungkus. Di Papua udah 2.000 lebih. Artinya Indonesia juga nggak punya wawasan ekonominya bagaimana rakyatnya bisa sejahtera tanpa lihat lokasi. Kalau bicara Indonesia dimanapun harusnya ya kan jelas. Nggak bisa, kalau itu nggak bisa buat pembanding, Bung Beta. Kalau Papua ini kan karena memang diisolir kan, memang itu terisolir dan sengaja dimiskinkan. Kasusnya beda. Kalau yang artinya Amerika ini kan floating kan, bukan karena ada yang bukan ada yang mengkondisikan kan. Ya, maksud saya begini Pak Paul, kita bicara inflasi, ketakutan kita inflasi dunia atau di Amerika sudah 9.1 ini.
ya Indonesia kayaknya mawas apa was-was. Nggak usah was-was yang berlebihan lah. Itu pikirkan gimana di Papua itu daya belinya ditingkatkan, ya. Kesempatan kerjanya ditingkatkan. Kan tidak, pembangunan infrastrukturnya ditingkatkan. Kan tidak. Ya, jadi inflasi ini kalau andaikan pemerintah membuat kebijakan untuk menahan inflasi, yang diuntungkan siapa? Untuk Indonesia Barat. Malah ntar Indonesia Timur lebih hancur, lebih sengsara, daya belinya tambah rendah. Karena ketidakmampuan, udah bukan nggak punya barang lagi, duitnya pun nggak ada. Di Indonesia Barat itu pejabat duitnya banyak, ya, dia bicara aja tuh inflasi ini omong kosong. Ya itu Ya. Pak, ya itu ngomongnya bukan, mereka nggak ngomong ekonomi, ngomongnya urusan titik, urusan jumlah, Tambah blesek Pak, kalau udah ke situ tambah blesek. bener. fokusnya udah hilang, Oke, ini Tambah karena belas. sudah jam 12 Masih ada lebih Pak Andi 10. Pak, satu lagi Pak. Jangan, udah cukup. Cukup. Ya cukup. Bapak Nanti kita tahu nggak saya kelar baru nanti. masuk udah cukup nih, masih Iya, sejam jangan aja udah lah. jam 12, jangan. Nanti kita mau doa fajar ya. Ini Pak Andi US Aman ini, pimpin doa penutup. Luar biasa panas ya, Thank lagi you, Pak panas-panas. Paul. Tapi Thank memang you. kalau lagi panas-panas gitu tutup biar